mengadu kepadanya. Jadi, dia uji kita dengan rasa ketakutan. Macam-macam. Rasa ketakutan itu macam-macam, Bu. Takut laki kan diambil orang. Awak lah keropos. Itu ibaratnya kan keropos. Menopos. Laki masih berkilik je lah kan. Pas saatnya masih asik lah rauni lah kan. Ibaratnya kan. Ibarat. Ada rasa kekhawatiran. Diberi Allah ujian. Anak yang selama ini kita timang-timang. Seluruh harta, keringat. Susah kita habiskan untuk dia. Dia mulai dapat jodoh, Bu. Dia mulai membina rumah tangga. Ada kekhawatiran? Entah kan ditengok awak lain tidak. Mulai khawatir, Bu. Dapat dia anak, dia asik dengan anaknya. Kita tinggal berdua di rumah, Bu. Demam Pak Haji, batuk di kamar. Kita diisi masak di dapur, batuk pula. Cik batuk, 2 kontuit itu, Bu. Ditelepon anak, dah angkat, rupanya sedang rapat. Hati mulai hibah. Mulai riba, Bu. Diuji. Lah bonci anak ke awak lah tua, tak penghasilan. Macam-macam. Allah akan uji sesuai kita. Tapi kalau kita lah balik ke level ini, semuanya udah tersurat dan sama ada. Ada dan tiada. Maka tiadalah kegelisahan jiwa. Itulah harta yang tak pernah berkurang. Betul, Bunda? Kalau ndak duduk di situ hari ini, ya Allah, stres, Bu, menangis setiap hari, menangis kita. Ya. Dia anak buah hati siberan jantung saja kita stres, Bu. Ndak bisa kita membedakan mana air mata sedih, mana air mata bahagia. Ndak bisa kita bedakan. Betul, Bunda? Lebih bisa Ibu bedakan air mata sedih dan bahagia. Oh ya, Mak Deyan. Air mata sama. Iya. Kalau Air matanya sama. tapi perasaan beda lah bahagia dengan sedih. Betul sama, Bu. Pernah Ibu coba rasakan rasanya? Asam. Air mata ya asam. Iya. Asin. Air mata Apa bedanya air mata bahagia dan air mata? Sama. sama. Air matanya sama sih. Air matanya sama. Penyebab keluarnya? Yang sedih kena rasa enggak? Yang bahagia kena rasa enggak? Gimana membedakannya? Tuh. Dah mulai kita, Bu, berpikir, Bu, ya. Ya Allah. Ya, Bunda. Silakan, Bunda. Dah pernah Bunda tengok hidung Bunda? Pernah Lewat kaca. Jadi di dalam halaman 7, apa halaman 7, Bunda? Masih ingat halaman 6 hadisnya? Al-mar kamisli. Bu Aja belum dapat kitabnya? Tidak, Bu Aja? Belum ya? Dikopikan lah ya. Atau dikirimkan ke WA. Itu dia. Iya. Dah jumpa halaman 6 tuh? Coba baca yang terakhir. Al-mar'a kamisli. Lalu polo ya. Hati manusia itu laksana haramain. Kan itu katanya. Apabila engkau tilik ke dalamnya, engkau lihat ke dalamnya, maka halaman 7, maka kelihatanlah ialah akan Rabbnya, Tuhannya. Siapa? Daripada rahasianya yang batin. Rupanya yang batin ialah aku yang bernama Allah.
rupa daripada rahasianya. Itulah yang berdialog insan dengan insani ini dengan Rabbani, rahasia kita. Jadi wajib kita bertemu. Siapa nama bunda? Marta. Wajib bunda bertemu yang bernama Marta itu. Bukan tubuhnya. Yang Marta itulah yang suruh tadi pakai baju itu. Pakai jilbab itu. Pakai tas. Pulang nanti bunda lewat sini ya. Kata yang Marta itu. Itulah yang Rabbani. Yang memerintah, yang menguasai insani. Selama kita mendengarkannya, maka selamatlah kita. Casing nih. Ya. Itu disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu disebut daim, salat yang tiada bermasa. Maaf cerita bunda, buang hajat kita di WC, diaturnya bu? Ya. Diaturnya bu. Buka celana dari luar WC itu, jadi bukanya. Dibilangnya bu. Tuh kalau laki-laki ibaratnya pipis tuh tembak-tembak angkatnya. Tuh ngomong batin tuh tidak boleh katanya. Ngomong dia bu. Coba anda percaya nanti ibu praktek di rumah. Begitu ibu buang hajat, tuh ibu pegang-pegang tuh. Tuh ngomong di rumah. Tuh apa kau pegang-pegang katanya. Iya, kan ngomong dia. Kan dialog kita. Siapa kawan dialog? Itulah Rabbani. Begitu jauhnya kita dengannya. Apa jauhnya? Kalau kita bilang Bunda Indra, mana Bunda Indra? Nih. Kalau dibilang Pak Haji Saad, ya yang siapa tuh? Bilang Pak Saad, nampak wajahnya? Nampak. Bilang nama sendiri, nampak wajah kita? Itu jauhnya kita dari Rabbani kita. Kita setiap hari berdialog dengannya, tapi tidak pernah melihat dan tak pernah bertemu dengannya. Rugi tak? Rugi. Itu namanya rahasia kita. Zat pada Allah, rahasia pada kita. Betul bu? Rahasia itu adalah kekuatan. Kalau kita tidak punya rahasia, tidak ketemu dengan rahasia, maka kita tidak punya kekuatan. Itulah. Kalau begitu wajiblah kita bertemu dengan Rabbani kita. Itu yang akan membuatkan kita selamat dunia dan akhirat. Bukan api tidak membakar, bukti kayu berubah menjadi arang dan abu. Terbakar casing Ibrahim? Tidak, karena dia mendengarkan Rabbaninya. Masuk aja kamu ke sana, masuk. Datang malaikat. Kata malaikat, kamu terbakar nanti minta tolong kepada Allah. Apa jawab Ibrahim? Ngapain aku minta tolong dia? Mah tahu kok. Kan tahu dia nyuruh. Masuk. Apa dirasakan Ibrahim dalam? Rasa dia asih, kata Ibrahim. Begitu api padam berkobar, keluar Ibrahim. Masih di situ kalian kata. Orang menengok Ibrahim udah hangus. Begitu Ibrahim keluar, kainnya ndak ada terbakar, apa ndak ada. Masih di situ kalian duduk, kata Ibrahim. Duduk di lepel itu. Mendengarkan, ndak boleh ragu. Ragu kafir kita. Apa bunda? Rabbani bukan berdosa, itu kita yang berdosa. Sebab di level itu sama ada ibadat atau maksiat, dia yang menentukan. Tapi dia tidak pernah berbuat maksiat. Kenapa terjadi maksiat? Itu di level insani. Maka yang mendapat siksa insani. Begitu kita maksiat zahir buat, itu digerogotinya kembali bu. Kenapa kau buat itu? Kan istrimu ada, suamimu ada. Kenapa kau masih berbuat seperti itu? Akhirnya stres dia bu. Nak bicara dengan orang tak malu, kita pejabat ibaratnya. Pergi ke sana. Akhirnya stres. Siapa yang?
insani yang tersiksa, kurus kering badannya, karena pikiran tidak menyatu dengan insaninya, kecelakaan dia, Bu. Siapa yang tersiksa? Tetap insani. Karena dia yang mempelakukan, tidak mau mendengarkan. Lah ngomong dia, begitu ranting kering kembali bertunas. Apa tuh, Bu? Dah? Jumpa reuni, Bu. Jumpa dengan luka lama berdarah kembali. Inyo istri apa, Bu? Istri wali kota. Awak istri bupati. Ketemu. Ya. Istri Bapak bupati ya. Ketemu. Ngomong. Dulu kita memang bersama berdua, Bang. Tapi saya udah suami dengan Saparudin Lambo. Abang udah dapat bini, Upiok netek. Upiok netek. Ngomong dia, Bu. Tapi kena mengingkari, dipegang tangan berdua. Divideokan dek kawan. Mampu. Betul, Bu? Siapa yang tersiksa? Tetap insani kalau ngomong dia. Jangan. Betul enggak, Bu? Itulah yang daim. Daimun. Mampu mendengarkan suara Rabbani. Maka di halaman 4, Zahirur Rabbi batni abdi. Zahirnya Allah itu di batin hambanya. Hah? Kul huwallahu ahad. Hanya yang pertama. Jangan jadikan aku yang kedua. Itulah yang disebut ahad. Ahad. Dengarkan yang pertama. Yang kedua tuh masuk akal. Masuk bisikan syaitan. Yang pertama. Pasti yang pertama, Bu. Sekali-sekali. Itu yang kedua itu. Makanya tauhid. Tauhid. Esa. Jangan dengarkan yang kedua. Tidak ada dua, Bu. Allah tuh sangat cemburu. Kalau kita lah duduk di level ini, memandang tidak baik je kita, jalan nanti kadang-kadang tak tancik masuk ke mata, Bu. Banyak jahat kita, Bu. Kadang tertumbuh kaki. Ditegurnya, tu apa katanya? Kan ada aku, kenapa aku gila gitu? Itu apa? Akan capek hidup jadinya, Bu. Ini apa ndak capek? Orang belakinya pulau nambah ingin, nambah ini. Ya Allah. Capek, Bu ya. Capek hidup ya. Siap. Ya. Kalau ada satu kejadian, satu pejabat korupsi gitu kan. Ya. Nah, awak ingin mencegahnya, kita kena mempunyai daya nih Ustaz. Ya. Terus membawa Ustaz ke kawan supaya ingat loh. Apakah itu dibenarkan Ustaz? Kalau Rabbani yang nyuruh tidak ada masalah. Tapi kalau akal yang berbuat itu yang bermasalah. Kalau Rabbani, Bu, biasa tidak diurus yang lain. Tidak mau. Sebab dia paham. Udah ada kadarnya masing-masing. Kan udah diatur dalam perjanjian. NOU dan MOA-nya dulu udah diatur. Di saat mak nikah, udah dulu. Ya, tapi kan ada kata-kata jihad, berjihad lah kamu, berjihad lah. Artinya, istilahnya duduk jemaah terus. Artinya kan tidak tepat kalau awak share, artinya balik atau rusak tadi. Artinya kita nggak mau ngurus orang sama pasien lagi. Kan komen misalnya gitu. Jihad kata-kata ya. Jadi kata-kata jihad boleh. Cuma karena kita ni udah pengkajiannya, ya, kita boleh duduk di masjid, Bu. Tapi kajian kita, Bu,
Sama yang Ridwan melakukan hari ini, S3 ini. Kita melewati syariat, kita melewati tarekat, kita melewati hakikat, udah di makrifat kita. Ndak kajian hukum lagi dulu. Ndak ada lagi ma'ruf nahi mungkarnya, Bu. Di tarekat saja filsafatnya udah ilahi anta maksudi waridho, yang dituju itu hanya Allah, yang dicari cuma ridhonya. Kalaulah dapat ridho Allah, alam apa kata kita, Bu? Ndak ada duit. Mau pergi ke Mekah, itu apa dia duit, itu apa dia tiket, dia sampai di Mekah. Ini levelnya. Tidak lagi membeli tiket. Maka untuk itu, cuma kita belum duduk di situ. Nah, itu dia. Iyo, tapi kita udah punya pemahaman tentang itu. Jadi bukan lagi level